Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Kerajaan berjumpa kembali dalam Komsel malam hari ini. Tidak terasa kami sudah tiba di awal tahun 2021. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat tahun baru. Saya percaya penyertaan Tuhan ada bersama Bapak Ibu, saudara di rumah, warga kerajaan semuanya. Nah, yang di studio, shalom. Luar biasa semua ya. Kami kedatangan wanita-wanita tangguh. Di sini ada Ibu Shirley, shalom Bu Shirley, Ibu Nova, Ibu Desi, Bu Nora dan Mbak Orpa. Oke, luar biasa ya. Kita memasuki di awal tahun 2021. Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, semangat, maju, dan tahun yang dimana tahun pemulihan bagi kita semua. Tapi ingat, Tuhan mau kita terus melekat ada di dalam Tuhan. Tuhan mau kita terus bersandar ada di dalam Dia. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dari wanita-wanita tangguh, mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Kau ciptakan aku serupa segambar denganmu untuk nyatakan kemuliaanmu di dalam dunia ini, dan ku hidup di dalammu menjadi saksi kehidupanmu. Nyatakan pikiran perasaanmu hingga
genapi rencanamu. Kau ciptakan aku serupa segambar denganmu, untuk nyatakan kemuliaanmu di dalam dunia ini. Dan ku hidup di dalammu, menjadi saksi kehidupanmu, nyatakan pikiran perasaanmu, hingga menjadi satu di dalammu. Ku perlu rohmu tinggal di dalamku dan menuntunku dalam kebenaranmu. Ku perlu rohmu tinggal di dalamku, untuk ku hidup genapi rencanamu. Ku perlu rohmu tinggal di dalamku, untuk menyembah dalam roh dan kebenaranmu. Ku perlu rohmu tinggal di dalamku, menjadi terang kemuliaanmu, menjadi terang, menjadi terang kemuliaanmu. Haleluya, hanya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Oh haleluya. Ku perlu rohmu tinggal di dalamku dan menuntunku dalam kebenaranmu. Ku perlu rohmu tinggal di dalamku, untuk ku hidup genapi rencanamu. Untuk ku hidup genapi rencanamu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk Komsel malam hari ini ya Bapak. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan Bapak, sebentar kami juga akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kami yang menguatkan kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah roh Tuhan saja yang terus ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapak. Dan kami akan memulai Komsel kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan Mbak Urpa. Salam warga kerajaan. Perkenalkan, nama saya Orpa. Malam hari ini saya dipercayakan untuk menyaksikan kasih Tuhan dalam masa pandemi. Sebelum pandemi saya kerja di salah satu restoran di Balangan. Saya difasilitasi yang bagus. Fasilitas yang bagus. Saya senang sekali. Saya merasa enak banget. Tiba-tiba tidak ada pemberitahuan sebelumnya untuk kami dirumahkan. Tiba-tiba bos datang, sore tidak bisa dipakai lagi di sini. Nanti kalau sudah pulih kembali keadaannya, nanti dipanggil lagi. Saya sebagai manusia saya keberat hati gitu. Kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya? Ya udahlah, kalau memang ini Tuhan yang kehendaki, pasti saya dikasih jalan keluar. Saya langsung telepon saudara-saudara saya, karena saya tinggal di dalam. Saya langsung telepon saudara-saudara saya untuk datang jemput saya. Setelah mereka datang, bos malah pergi tidur. Saya mau pamit pulang, nggak keluar-keluar. Saya langsung pergi ketok pintunya. Langsung saya masuk ke kamar, saya pamit. Dia bilang, aduh nanti kalau sudah di rumah tidak ada apa-apa, boleh ke sini. Tapi saya percaya, saya anaknya raja. Kenapa saya harus datang minta-minta. Terus
Saya pulang ke rumah, sampai di rumah saya tidur, apa ini saya harus buat apa? Saya tidak bisa, selama ini saya harus ikut orang terus, sekarang saya harus sendiri. Gimana ini? Aduh Tuhan tolong saya. Tiba-tiba teman saya telepon saya, aduh Mbak saya dirumahkan, aduh kok sama ya? Terus kita dua aja join kerjasama. Berjalannya waktu satu bulan, saya merasa tidak cocok dengan teman saya memilih untuk sendiri. Saya berjalan sendiri, saya sudah sampai di kos, aduh Tuhan, talenta yang Tuhan percayakan kepada saya harus kembangkan. Begitu saya kembangkan talenta saya masak, saya bikin kue, saya buat apa yang saya bisa, talenta yang dari Tuhan. Saya lakukan itu dengan tulus, maka Tuhan bukakan jalan bagi saya. Dan sampai hari ini saya masih berjalan sebagaimana saya ada, semua karena anugerah Tuhan. Amin, amin. Di dalam Komsel juga memang sangat bagus. Teman-teman Komsel itu selalu mendukung. Ayo bangkit, jangan harus ikut orang, jangan harus mengharapkan orang, tapi kita harus bisa dan kita pasti bisa. Puji Tuhan sampai hari ini saya masih tetap berjalan sebagaimana adanya, semua karena anugerah Tuhan. Dan ini saya dapat di ini Ibrani 11 ayat 1 di situ, kita harus mengandalkan iman kita harus percaya betul-betul sama Tuhan. Terus kita harus bersyukur dan minta terus sama Tuhan, ketuk pintu hati Tuhan terus, berdoa minta Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Dan sampai hari ini saya masih tetap jalan, berkat juga mengalir, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Disinilah kita melihat awalnya ada di zona yang nyaman, dengan tenang bekerja setiap bulan mendapatkan salary yang lumayan bagus. Tapi akhirnya dengan adanya Corona Academy di sini iman dibangkitkan lagi tanpa kita sadarin, tanpa Mbak Orpa sadarin ya. Tapi puji Tuhan dengan talenta yang Mbak Orpa punya ya, walaupun hanya satu yang dia bisa untuk memasak, untuk membuat makanan, dia coba dan akhirnya membuahkan hasil sampai hari ini. Dan tidak lagi bekerja dengan orang, tapi dia menjadi pengusaha dan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Mbak Orpa. Untuk selanjutnya silakan Ibu Desi, monggo. Shalom warga kerajaan, perkenalkan saya Ibu Desi, saya single mom dari 2 anak perempuan. Di sini saya mau dikit kesaksian tentang apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya dulunya belum mengenal Kristus, saya mempunyai karakter sifat yang keras, egois dan emosian. Setelah pisah di tahun 2013, saya sering diajak ke gereja sama om saya. Dan pada akhir tahun 2014 saya memutuskan untuk menerima Kristus, saya dibaptis dan lahir baru. Akibat dari perceraian saya, anak-anak saya mengalami perubahan di mana anak saya yang besar menjadi seorang anak pemberontak, sedangkan anak saya yang kecil menjadi kurang percaya diri dan menutup diri. Itu juga karena ada salah satu faktor bulian dari temannya. Dan hubungan mereka dengan papanya kurang baik. Saya dulunya sempat stres menghadapi anak-anak dan belum lagi dengan masalah hidup yang ada. Tetapi saya terus berdoa meminta kepada Tuhan agar diberi kekuatan dan jalan penyelesaian bagi setiap masalah yang saya hadapi. Dan saya meminta kepada Tuhan juga agar hati anak-anak dan papanya dilembutkan. Pada tahun 2016 saya bergabung di Rock Nusa Pujian. Saya mulai mengikuti Komsel dan saya mulai memberanikan diri untuk sharing apa yang terjadi dalam hidup saya. Dan dari sini saya belajar untuk merubah karakter saya yang keras egois itu, terutama saya terlebih dahulu belajar untuk mematikan kedagingan saya. Seiring berjalannya waktu membuahkan hasil, di mana sekarang saya sudah bisa menjadi contoh teladan yang baik buat anak saya. Dan puji Tuhannya, anak-anak juga sekarang sudah mau menerima Kristus, mereka mau dibaptis dan lahir baru pada tanggal 14 November kemarin. Dan puji Tuhannya lagi, anak saya yang besar sekarang
menjadi siswi berprestasi di kampusnya, dan anak saya yang kecil sekarang sudah bisa bersosialisasi di masyarakat, di gereja, dan di sekolah, dan sekarang juga sudah mulai menunjukkan bakatnya di bidang seni, dan hubungan mereka dengan papanya menjadi lebih baik lagi. Dan di masa COVID ini saya juga kehilangan pekerjaan, tetapi Tuhan membuka jalan untuk menambah penghasilan saya melalui orderan makanan. Apa yang terjadi dalam hidup saya ini semua karena kasih karunia dari Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan masih terus merubah saya untuk menjadi contoh teladan yang baik buat anak-anak dan buat orang banyak. Di sini saya juga mau mengatakan kita tidak perlu khawatir dengan apa yang akan kita terjadi nantinya. Sepanjang kita mau berusaha, kita berdoa, kita berserah dan yakin Tuhan pasti akan buka jalan dan Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya, sehingga hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan dari sini saya diingatkan dengan sebuah ayat firman di Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Desi. Ini kasih ya, karena memang kasih itu yang menutupi dari kekerasan hati. Terlebih lagi pilihan Ibu Desi untuk memilih yang dimana untuk menjadi seorang ibu yang jadi teladan buat anak-anaknya. Dan itu pun di dalam keluarga dulu memang yang utama ya. Nanti dari situ kita bisa melihat bahwa bukan Desi lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup ada di dalam kehidupan Ibu Desi. Terima kasih. Dipersilakan sekarang Ibu Nova, lanjut. Shalom warga kerajaan, nama saya Nova. Saya sudah berkeluarga, 3 anak dan sudah menikah selama 26 tahun. Saya di tahun 2020, Corona Academy kemarin, proses demi proses saya lalui. Hubungan saya memang dengan suami tidak harmonis ya. Kita kebanyakan diam, tidak komunikasi karena untuk anak aja. Dan terus setiap hari seperti itu. Sampai satu saat, itu di bulan September akhir, suami saya tiba-tiba demam. Dia kalau demam baru dia ke saya. Dia katakan saya demam nih gitu. Leher saya sakit kalau nelen katanya. Lalu kemudian terus terang karena sebenarnya kami kan sudah diem-dieman lama, jadi saya tuh sama dia sepertinya aduh males banget nih, saya harus ngelayanin dia nih, dalam hati saya begitu. Kenapa mesti sakit sih gitu. Terus ya saya melayani dia dengan setengah hati karena dia bilang dia kena flu. Tapi 3 hari flu itu saya mulai bertanya-tanya, jangan-jangan dia kena corona, kena COVID. Kemudian 5 hari memang dia sembuh, dia mulai beraktivitas di hari ke-7. Tapi saya yang mulai demam, dan memang suami saya waktu dia demam dia tidak periksa swab test atau apapun itu. Karena memang tekanan dari kantor untuk dia harus hadir di kantor dan dia memutuskan untuk tidak swab test karena kalau dia swab test pun nanti dia harus dikarantina banyak sekali pertimbangan. Jadi memang dia menekankan ke saya bahwa dia memang kena radang tenggorokan. Nah, pada saat dia sembuh saya yang ketularan. Dimulai dari badan saya sakit semuanya, tulang-tulang saya sakit, dan kemudian beberapa hari kemudian saya mulai demam dan leher saya sakit, nelen, sakit kepala. Saya mulai sadar bahwa jangan-jangan saya kena corona. Saya buka websitenya, semua gejala yang ada di website itu saya rasakan. Kemudian suami pulang kerja saya tanya, saya ini nggak ada yang ngurus. Saya bilang, saya mendingan di rumah sakit aja. Saya bilang, terus ya suami tekankan lagi kalau kamu di karantina, kita semua di karantina nanti banyak sekali yang harus kita pertimbangkan.
akhirnya saya mulai berserah sama Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau yang berkuasa, Engkau yang memberi kesembuhan. Saya buka di Mazmur 91, saya ingat Pak Arifin terus-terusan kalau kamu sakit corona atau apa, saya ingat baca itu terus. Saya memang saya mengimani baca di Mazmur 91 perlindungan Tuhan. Terus-terusan saya baca. Tapi akhirnya saya sadar juga kalau saya tidak bersungut-sungut melayani Tuhan, saya salah kemarin. Kenapa saya setengah hati melayani Tuhan? Ini Tuhan menegur saya. Saya sebagai istri tunduklah sama suami, mulailah layani dia, mulailah tekan egomu, dan mulailah rendah hati dan lemah lembut. Saya sadar itu semuanya. Dan saya ingat Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya sadar itu, dan Tuhan mulai menambah-nambahkan. Tuhan memulihkan keluarga saya, memulihkan hubungan saya dengan suami, memulihkan kesehatan saya. Di hari ke-10, anak saya paling bungsu, dia sedang masak hamburger. Itu harum bau hamburgernya naik ke lantai atas, ke kamar saya. Saya baru sembuh dari mulai indera penciuman saya balik di hari ke-10 itu, hari ke-9 atau 10. Dan saya mulai sadar, Tuhan beri saya kesembuhan, pemulihan, kesehatan, pemulihan. Di hari ke-14 saya sudah mulai beraktivitas lagi. Puji Tuhan, Tuhan semua kasih saya pelajaran yang hikmat yang begitu luar biasa, dan saya tunduk, tekan ego saya mulai mencari Tuhan dan kebenarannya. Sekian di dalam, Tuhan Yesus memberkati. Yes, terima kasih Ibu Nova. Di sini kita juga mendengar ya bahwa memang semuanya kita kembali di dalam keluarga dulu ya. Harus tunduk kepada suami, ya kan, terlebih memang kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa keluarga Ibu Nova dipulihkan, bukan hanya suami tapi semuanya hubungannya dipulihkan, hubungan suami istri, hubungan orang tua juga dengan anak. Dan saya mau tanya ini ya, kan kalian tuh nggak menyebut Komsel, ya kan? Maksud saya di sini pada saat situasi keadaan seperti kayak Ibu Nova terkena COVID itu gimana? Saya mau tambahkan, Komsel saya itu luar biasa. Saya puji Tuhan, saya bergabung dengan Komsel. Apa yang saya tidak dapatkan dari saudara-saudara saya dapatkan dari Komsel. Jadi pada saat saya corona, saya sakit, malah mereka setiap hari kirim saya makanan. Aduh, Tuhan benar-benar bekerja dalam kehidupan mereka. Benar-benar hati kasih Tuhan itu saya rasakan dari mereka. Ini benar-benar keluarga kedua saya di samping keluarga inti saya. Terima kasih. Terima kasih ya, saya dengarnya ya. Nah, terima kasih Bu Nova. Begitu juga dengan tadi kayak Ibu Desi ya, tahun 2006 ya bergabung di Rock NPCC ya, 2016 ya. Setelah itu langsung bergabung di KM. Dan di KM dia juga memberanikan diri untuk bersaksi kehidupannya bersama anak-anaknya. Dan disitulah kita pentingnya ya ber-KM ya, berkomunitas. Karena di dalam Komsel kita bisa lebih lagi dibangun pribadi hubungan lewat teman, pribadi hubungan bersama lewat keluarga, terlebih dengan Tuhan. Dan saling menguatkan, saling mendoakan. Nah, bagi yang belum berkomsel, ayo kita bergabung di dalam komsel di gereja ministry Rock. Ya, oke, terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Orpa, Bu Desi dan Ibu Nova. Selanjutnya mari kita dengarkan firman Tuhan dari Ibu Nora. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kebaikan-Mu sempurna, pemeliharaanmu sempurna Tuhan. Di tahun yang lalu 2020 dan kami percaya di tahun ini pula penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan untuk mengenal Engkau. Biar lewat firman-Mu malam hari ini Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom. Terima kasih untuk kesaksiannya. Satu hal memang
tahun lalu 2020 itu Corona Academy, tahun ini Corona Revival. Di Corona Academy kita semua menikmati kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sampai kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini semua karena anugerahnya Tuhan. Kita boleh sehat, amin, keluarga kita sehat, ada income dan bisa bahkan memberkati sesama. Nah, ini semua karena kasih Tuhan. Dan kami percaya juga rencana Tuhan ke depan. Seperti di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Itu yang Tuhan rencanakan. Nah, kita sudah melihat dan mengalami kasih Tuhan. Apa yang kita sudah berikan pada Tuhan? Yang Dia inginkan adalah supaya kita mengenal Dia lebih lagi. Nah, mengenal kasih Tuhan. Dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 13 ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan kita tahu bahwa Allah itu kasih. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Allah yang mengasihi kita? Kita mengenal Dia lewat putranya Yesus Kristus. Banyak orang, saya juga dulu berpikir mengenal Bapa lewat Kristus. Saya berpikir kita harus jadi seperti Kristus. Dan kita harus berusaha mengikuti teladannya. Nah, selama kita berusaha, kadang-kadang kan sulit dan harus melewati proses. Kadang-kadang malah lebih sering gagal. Ya, kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri, tidak bisa kita menjadi serupa dengan Kristus. Sedangkan destiny kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Nah, bagaimana Kristus dengan Bapa? Dia melakukan kehendaknya. Bahkan sampai di kayu salib dia berdoa dan mengatakan, kalau bisa biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Jadi dia melakukan kehendak Bapa. Kita juga harus melakukan kehendak Bapa. Jadi mengikuti Kristus, apa yang Kristus lakukan, menyangkal diri, pikul salib, rendah hati dan lemah lembut. Nah, apa itu sangkal diri? Coba Nova. Menekan ego kita. Seringkali kan ego kita yang lebih berbicara sehari-hari ya menekan ego kita, menundukkan diri. Menundukkan diri, menekan ego. Jadi tidak dipimpin oleh kedagingan kita, tidak dipimpin oleh keinginan kita, ya, tetapi kita dipimpin oleh Roh
Kristus yang ada di dalam kita. Setiap orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kristus ada di dalam kita. Tinggal kita nih mau hidup dipimpin oleh Roh atau dipimpin oleh kedagingan. Ya, nah gimana caranya untuk dipimpin oleh Roh? Shirley. Dipimpin oleh Roh itu memang kita harus menundukkan kedagingan kita. Menundukkan kedagingan kita dan kita minta Roh Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Jadi seperti Kristus, dia mengosongkan diri. Untuk mematikan daging itu tidak mudah. Apa tadi Nova bilang? Menekan ego. Ya, menekan ego mungkin sementara bisa. Ya. Tapi habis itu keinginan kedagingan kita lagi muncul. Jadi perlu mengosongkan diri. Seperti Kristus mengosongkan diri. Kalau kita mengosongkan diri, baru Roh Tuhan yang bisa bekerja lewat kita. Kalau cuma berusaha mematikan daging, ya, tanpa Roh Tuhan yang bekerja, itu akan sia-sia. Ya, jadi apapun situasi kita, seperti yang dialami dari kesaksiannya Bu Nova, Bu Desi, mereka mengosongkan diri. Jadi mengikuti kehendak Roh Kristus yang ada di dalam kita. Maka Roh Kristus yang bekerja, bukan kita lagi, ya. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi caranya adalah mengosongkan diri. Nah, satu cara lagi kita lihat, dikatakan, sebentar ya, makananku, Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi setelah mengosongkan diri, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Dari firman Tuhan dan punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita bisa dengar suaranya, ya, lewat firman, lewat apapun kejadian-kejadian, kita bisa dengar suaranya. Kita tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan itu yang kita lakukan. Jadi next step setelah mengosongkan diri, kita tahu kehendak Tuhan, kita dengar suara Tuhan. Next step is taat. Melakukan, ya. Kalau dibohongin orang gitu ya, terus malah disuruh minta maaf gitu, ya kita harus taat lakukan, ya. Jadi langkah kedua adalah taat. Nah, ini satu ayat lagi. Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya dulu berpikir api yang menghanguskan itu membakar, bukan membakar roh kita untuk bernyala-nyala melayani Tuhan. Membangkitkan roh kita bernyala-nyala melayani Tuhan. Ternyata ada meaning yang lain ya. Api yang menghanguskan apa? Kedagingan kita. Menghanguskan kedagingan kita.
Nah, saya bacakan dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh bukan berarti pelayanan sana sini gitu ya. Bukan cuma itu, tapi dari yang saya nangkap dari sini adalah kita mematikan kedagingan kita. Kita mematikan kedagingan kita, kita persembahkan tubuh yang sebagai persembahan yang hidup. Jadi oleh kehidupan kita, ya, yang dimana Kristus yang bekerja, itu kita berkenan kepada Allah dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi mematikan daging, kita perlu Tuhan juga. Dia Allah, tadi apa? Api yang menghanguskan. Lebih sering kita bersekutu dengan Dia. Lebih banyak kita dibersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Yang kedagingan kita, ya, yang seringkali kita tuh nggak ngerti atau tidak sadar. Ya. Jadi Tuhan sendiri yang menghanguskan kedagingan dengan rohnya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita sangkal diri atau mematikan kedagingan. Itu kita perlu rohmu, seperti tadi kita sudah nyanyikan, ku perlu roh Tuhan. Jadi ke depan di tahun ini untuk kita mengalami revival juga. Ya, membangkitkan revival itu membangkitkan hal-hal yang dulu mungkin sudah tertidur, ya. Ya. Jadi itu dibangkitkan kembali. Bangkitkan kasih mula-mula kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Bangkitkan kembali kasih mula-mula kita pada Tuhan. Dia yang lebih dahulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita. Dan kita bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Tuhan yang menuntun setiap jalan-jalan kita, ke Tuhan yang menuntun kalaupun kita sempat jatuh, ya, atau gagal, atau melenceng, Dia tetap yang menuntun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia sudah ada di dalam kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu luar biasa. Kita semua sudah mengalaminya. Bukan hanya di tahun 2020, tapi di tahun ini 2021 revival lebih lagi terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk anak-anak kita, untuk teman-teman kantor atau saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau lakukan dan kami percaya makin dekat kita dengan Tuhan, makin kita dimurnikan. Amin. Sekian, kita sebelum doa syafaat, kita nyanyikan satu pujian. Setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru
apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami, untuk kami bisa ada di tempat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa KM online ini Tuhan akan menjangkau banyak jiwa ya Tuhan Yesus, di mana mereka akan menemukan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Biar mereka Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, mereka dipulihkan Tuhan Yesus, keluarga-keluarga dipulihkan ya Tuhan Yesus. Biarlah KM ini menjadi berkat Tuhan Yesus untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap yang melayani Tuhan di tempat ini ya Bapa. Semuanya yang ada di sini Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan talenta yang lebih lagi Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia Tuhan, kami percaya saat ini pemulihan terjadi Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan Yesus, ada revival yang tidak pernah kami lihat Tuhan Yesus sebelumnya Bapa. Di mana Roh-Mu dicurahkan Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa akan menemukan Engkau Tuhan. Mereka yang memerlukan Engkau saat ini Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka Tuhan. Tunjukkan diri-Mu Tuhan Yesus kepada mereka Bapa, sehingga mereka Tuhan Yesus dipulihkan Tuhan kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Bali penuh kemuliaan-Mu, gereja-Mu dipulihkan Tuhan Yesus di tahun 2021 ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap generasi-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Kau pakai setiap generasi-Mu Tuhan Yesus untuk mengubah bangsa ini Tuhan Yesus, bahkan bangsa-bangsa lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami Tuhan akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Anak-anak kami Tuhan Yesus, mereka akan berperang Tuhan. Mereka akan menjadi tentara-tentara-Mu yang luar biasa Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak yang saat ini terhilang Tuhan. Mereka mungkin dikecewakan Tuhan oleh orang tua mereka. Kami percaya Bapa, Engkau yang memulihkan keadaan mereka Tuhan. Sehingga mereka kembali Tuhan kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga yang dalam masalah Tuhan. Tuhan tolong mereka, Kau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus setiap keluarga-keluarga dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap doa kami ini Tuhan akan melaksanakannya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang menabur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan limpahkan lebih lagi Tuhan Yesus untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus ekonomi di tahun 2021 ini Tuhan dibangkitkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Percaya semua diberkati malam hari ini. Tuhan itu baik, selalu amat sangat baik. Puji Tuhan, pulang dengan sukacita ya, untuk memulai lagi tahun ini dengan semangat yang baru ya, dengan pengertian yang baru dan pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh sangat amat baik. Engkau sempurna, kasih-Mu sempurna. Malam hari ini kami berdoa untuk warga kerajaan. Biar mereka boleh memiliki pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Setiap warga kerajaan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Setiap warga kerajaan diberkati berlimpah-limpah. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas setiap warga kerajaan di tempat ini. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk
untuk mendatangkan kebaikan. Masa depan kami ada di tangan-Mu. Sempurna rencanamu, sempurna rancanganmu, sempurna jalan-jalanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Dengan ini selesai KM online untuk malam hari ini. Sampai jumpa di KM minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.